Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah virtual kami. Sertai kami dalam bacaan firman yang akan kami baca. Engkau juga kiranya mau menyertai kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Bapa lewat firman yang akan kami dengarkan Bapa. Terima kasih, berkuasa atas kami, dalam nama saja kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh-sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunyingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai-sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun di rumah terus. Gimana? Apa yang teman-teman kerjakan selama teman-teman berada di rumah terus? Ada yang baca berita nggak? Nah, ada satu kejadian atau berita menarik yang menurut kakak ini agak-agak konyol juga, tapi ada kaitannya dengan bacaan firman kita. Teman-teman tahu kejadian di mana ada penemuan celurit di gerbang tol Seripi beberapa hari yang lalu? Nah, kalau kita perhatikan, waktu awal-awal kejadian ini itu booming, pemberitaan yang ada pada waktu itu adalah bahwa ternyata celurit ini mau dipakai untuk membobol atau merampok gerbang tol itu. Nah, tetapi inilah klarifikasi yang diberikan oleh kepolisian bahwa celurit itu ternyata bukan dipakai untuk mencuri di gerbang tol, tetapi untuk tawuran. Nah, yang menarik pada waktu itu juga ada satu teori-teori yang bilang bahwa kok bisa ya mereka mau mencuri di gerbang tol yang udah nggak ada uang tunai, atau sekarang kan semuanya serba non tunai ya, uang elektrik gitu, apa yang mau dicuri di sana. Nah, terus ada juga yang mengaitkan dengan kejadian di mana pada waktu itu pemerintah memberikan remisi atau pembebasan kepada beberapa napi untuk menghindari wabah corona di lapas-lapas. Nah, ada juga tuh yang mengaitkan ke sana bahwa ternyata jangan-jangan orang-orang yang melakukan pencurian ini itu kuper nih, mereka nggak tahu kejadian yang terbaru bahwa ternyata ketika mereka kelamaan di lapas, mereka balik lagi ke kehidupan nyata, mereka nggak tahu bahwa sekarang transaksi udah non tunai. Nah, kaitannya apa dengan pembacaan kita? Kira-kira itulah yang akan terjadi
pada bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel sesuai pembacaan firman kita. Tetapi kalau misalnya kita baca, nggak demikian. Itu karena apa? Karena Allah sayang sama bangsa Israel. Kalau teman-teman perhatiin, karena Tuhan sayang dan ngasih bangsa Israel, mereka yang udah melakukan penyembahan berhala dan kenajisan di tanah yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, ternyata dipulihkan. Tepat sebelum bangsa Israel balik ke tanah mereka, itu udah Tuhan berfirman Allah berfirman lewat Yeskiel, bilang bahwa kamu tidak usah khawatir, kamu akan mendapatkan pemulihan, dan pemulihannya pun gak tanggung-tanggung. Pemulihan dari segi rohani sama pemulihan juga jasmani mereka. Bukan cuma bangsa Israel yang dipulihkan, tapi juga tanah mereka. Kenapa tanah dipulihkan? Jadi ketika bangsa Israel ini pergi ke pembuangan, tanah mereka itu terlantar dan dikuasai atau dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu adalah bangsa Edom. Nah, teman-teman lihat betapa dahsyatnya di sini. Sebelum dia keluar dari penjara atau keluar dari pembuangan, bangsa Israel udah dijamin hidupnya sama Tuhan, bahwa mereka akan mendapat pemulihan. Dahsyat ya, asik banget ketika ternyata orang bisa mendapatkan pemulihan tepat sebelum dia keluar dari penjara itu dan balik lagi ke habitat asal mereka. Mereka udah pasti kehidupannya terjamin. Nah, dahsyat juga. Bukan cuma pemulihannya saja yang dahsyat, tetapi juga hukuman Allah pun pada awalnya itu dahsyat. Dahsyat sekali kalau teman-teman perhatikan, bahwa karena dosa bangsa Israel yang menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan, mereka menyembah berhala di sana. Itu bukan cuma bangsa Israel yang dihukum, bukan cuma bangsa Israel yang dibuang ke Babel, tapi juga tanah mereka pun yang mereka tinggalkan itu tadi dikuasai oleh bangsa Edom. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa korelasinya ketika kita melakukan dosa, ketika bangsa Israel melakukan dosa, masalah bukan bangsa Israel aja yang menderita, tetapi alam pun menderita. Alam bangsa Israel pada waktu itu menderita. Nah, sedikit cerita tentang bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau. Jadi berarti bangsa Israel dan bangsa Edom ini adalah bersaudara. Dan Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 7 mengingatkan bahwa bangsa Israel untuk gak menaruh dendam pada bangsa Edom, karena bangsa Edom itu adalah keturunan Esau. Ini menunjukkan bahwa pada masa penghukuman, Tuhan tetap meminta Israel tidak membenci aktor-aktor yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Silakan baca Ulangan 23 ayat 7. Jadi fokus yang diminta Tuhan adalah bangsa Israel tetap berfokus pada kesalahan diri sendiri dan berpengharapan kepada Tuhan. Masalah penghukuman atau pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat semena-mena terhadap mereka, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Lalu kaitannya bagaimana dengan hidup kita? Karena kita sudah melihat apa yang terjadi pada bangsa Israel, melihat bahwa bagaimana dosa menghancurkan mereka dan alam mereka. Sekarang kita tengok kondisi kita sekarang di tengah wabah ini. Apa kita menyalahkan virus-virus yang membuat kita dirumahkan ini? Di tengah wabah ini pun ada yang bilang bahwa berkembang virus ini karena kelalaian manusia terhadap alam, kelalaian manusia untuk menjaga alam. Nah, apakah kita menyalahkan virus-virus yang ternyata bisa berkembang dan membuat kita harus dirumahkan, membuat kita nggak bisa bersekutu, nggak bisa bersekolah, atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti bagaimana yang bisa kita lakukan seperti biasa? Nah, teman-teman, terkadang Tuhan memberikan lampu hijau pada percobaan untuk datang kepada kita.
itu semata-mata karena Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melewati pencobaan yang datang itu. Kalau teman-teman lihat lagi kisahnya Ayub, betapa dahsyatnya di situ. Tuhan percaya banget bahwa Ayub tidak akan mengecewakan Tuhan. Makanya dia berikan kesempatan, memberikan lampu hijau kepada iblis untuk mencobai Ayub. Nah, jadi untuk saat ini fokus sama diri sendiri, fokus sama kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita lihat apakah yang terjadi sekarang ini adalah karena kesalahan kita. Kita lihat apa yang sekarang terjadi ini, apakah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi kita juga harus lihat apa yang sudah kita perbuat, perbuatan apa yang membuat kita berdosa sehingga layak untuk menerima hal ini, atau bagaimana respon kita, perbuatan seperti apa yang sudah kita lakukan. Intinya adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pencobaan diperbolehkan Tuhan untuk datang supaya manusia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itu juga yang diminta Tuhan kepada teman-teman semua, bahwa kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena ketika pemulihan itu datang, lihat bagaimana bangsa Israel itu dipulihkan. Bukan cuma merekanya yang dipulihkan, tetapi alamnya pun dipulihkan. Itulah yang kita tunggu. Tetap berpengharapan, karena ketika pemulihan itu datang, kebutuhan kita semua akan dijamin oleh Tuhan. Nah teman-teman, kalau ada teman-teman yang mulai bete di rumah, tahan, bertekunlah dalam pengharapan itu. Ketika teman-teman ada yang mulai khawatir terhadap kondisi papa mama atau saudara-saudara yang terkena imbas dari corona ini, tidak bisa bekerja seperti biasanya atau mulai kekurangan penghasilan, doakan dan tetap berpengharapan, karena pemulihan itu pasti akan terjadi. Yang bisa kita lakukan seperti bangsa Israel, berbenah dan menyiapkan diri untuk keluar dari pembuangan itu. Amin.
Kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual di sini Bapak. Ya Bapak yang baik, pada rangkaian doa syafaat ini kami mendoakan bagi kehidupan kami, segenap dari turuna-turunimu Bapak, dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah kami, supaya kami bisa dengar-dengaran dengan orang tua kami, supaya kami bisa memakai kehidupan dan momen di rumah ini untuk lebih menyayangi lagi keluarga kami ya Bapak. Bantu kami untuk bisa berkontribusi kepada keluarga kami Bapak, yang terutama adalah dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami berdoa bagi persekutuan kami, persekutuan teruna GPP Kartika Sejahtera Bapak. Walaupun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi rasa kekeluargaan kami satu dengan yang lain ya Bapak, dan kami masih bisa saling memperhatikan, kami bisa saling care kepada teman-teman kami. Ya Bapak yang baik, entah sampai kapan pandemi ini berakhir, tetapi kiranya Engkau memberikan kepada kami Bapak, seperti yang Engkau berikan kepada bangsa Israel, pemulihan baik fisik maupun rohani Bapak, di depan nanti ya Bapak. Terima kasih, bantu kami Bapak, turuna-turunimu untuk bisa menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapak. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami alaskan dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru, bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Teman-teman, kini arahkanlah hati dan pikiran teman-teman, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.